Kematian terindah, 60 tahun sampai 77 tahun. Oleh Ramlan Inisiator Rumah Sunnah Lansia Indonesia, Ketua LSMPS. Abu Bakar meninggal dalam kondisi sakit demam menurut riwayat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kendati Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, tetapi dalam mengikuti sunnah dan manhaj Rasulullah, dia sangat tegas. Pendiri Pusat Studi Al-Quran, PSQ, Prof. M. Quraish Shihab menjelaskan dalam bukunya, Kematian Adalah Nikmat. Ada yang menyebut kondisi fisik Abu Bakar sedang tidak prima, lalu dia mandi di musim dingin. Setelah 2 pekan, dia mengembuskan napas terakhir. Sementara itu, ada pula yang menyatakan Abu Bakar diracuni orang Yahudi melalui madu yang dihadiahkan. Dampak dari itu terjadi setahun kemudian. Sadar 1 hari menjelang kematian. Yang jelas, saat kondisi kritis menjelang kematiannya, Abu Bakar bertanya, "Hari apakah hari ini?" Lalu hadirin menjawab, "Hari Senin." Kemudian, dia mengatakan, "Semoga antara kini dan malam nanti." Yang dimaksudnya adalah semoga maut menjemputnya pada hari yang sama dengan meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi dalam usia sekitar 62 tahun. Dia dimakamkan persis di samping makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dia dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu, putrinya, Aisyah, menghampiri ayahnya sambil mengucapkan, "Demi umurmu, tidaklah bermanfaat kekayaan bagi seseorang. Bila nyawa telah ditenggorokan dan dada telah menyempit, siapa yang air matanya masih tertahan, maka sungguh suatu ketika pasti bercucuran." Umar bin Khattab meninggal pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23H atau pada tanggal 3 November tahun 644 karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, Fairuz, saat sedang melaksanakan salat subuh. Abu Lu'lu'ah membunuh Umar karena kecewa atas kekalahan Persia, yang saat itu menjadi negara adidaya, oleh pasukan Islam. Pada haji terakhirnya itu, Umar bin Khattab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyadari tentang kondisinya yang semakin tua dan lemah. Umar pun memohon pada Allah agar membawanya dan memberinya kesyahidan di negeri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengabulkan permohonan Umar bin Khattab. Seorang majusi yakni Abu Lu'lu'ah Fairuz berdiri dan sholat subuh bersama Umar. Dengan pisaunya dia menikam Umar bin Khattab sebanyak 6 kali, salah satunya di bawah pusarnya. Umar kemudian dibawa ke rumahnya dalam kondisi darah mengalir dan tak sadarkan diri. Para sahabat kemudian membangunkan Umar dengan mengingatkan padanya waktu sholat. Seketika Umar pun terbangun dan mengerjakan sholat. Dia lalu menanyakan siapa yang menikamnya. Utsman bin Affan lahir 579, wafat tanggal 17 Juni tahun 656, usia 77 tahun, sementara yang ada bersama Utsman hanyalah istrinya. Muhammad bin Abu Bakar masuk, lalu dia memegang jenggot. Lalu Utsman berkata, "Demi Allah, seandainya ayahmu melihat apa yang kamu lakukan kepadaku, niscaya dia akan sangat tidak senang dengan sikap yang kamu lakukan itu kepadaku."
Mendengar ucapan ini, Muhammad bin Abu Bakar menarik tangannya. Setelah itu masuklah 2 orang dan memukul Utsman hingga beliau pun meninggal dunia. Sebelumnya ketika beliau memejamkan matanya dan sebelum terjadi pembunuhan, ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kedua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang berkuasa dan imam Syiah pertama. Dia termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi. Kelahiran tanggal 17 Maret tahun 599 Masehi, wafat dibunuh tanggal 29 Januari tahun 661 Masehi, usia 62 tahun. Komplotan Ibnu Muljam bergerak. Ketiganya menghunuskan pedang, bersembunyi di pintu yang menjadi tempat kebiasaan Ali keluar. Saat keluar, Ali berteriak membangunkan masyarakat, "Salat! Salat!" Saat itulah dengan cepat Syabib menyabetkan pedangnya ke leher Ali, dan Ibnu Muljam menimpalinya dengan membacok kepala sahabat yang mulia ini. Darah Ali mengucur membasahi janggutnya. Ibnu Muljam berkata, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu. Hai Ali, dari 4 kematian terindah dapat dipahami bahwa saat wafat menjemput dalam suasana sadar, beraktivitas dan berkontribusi, didampingi keluarga wafat di negeri rantau." Dikutip dari beberapa sumber secara online oleh Ramlan, White Pillar Institute.